Oke teman-teman, dengan Doang tutorial di sini, kali ini Doang akan membagikan gimana cara setting load balance 2 ISP di OpenWRT menggunakan TP-Link CPE220 versi 1. Settingannya yang satu jalur dari kabelan dan yang satunya dari jalur WiFi. Simak videonya ya. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya biar aku tambah semangat lagi buat video tutorialnya. Terima kasih. Yang pertama aku mau jelasin gimana cara merubah IP LAN OpenWRT. Soalnya dari modem internet masih menggunakan IP standar, yaitu 192.168.1.1. IP-nya sama dengan IP bawaan OpenWRT. Jadi biar nggak sama, IP-nya harus dirubah dulu ya. Yuk simak tahapannya. Kita masuk dulu ya ke browser, lalu kita ketikkan 192.168.1.1. Ini tanpa password. Nah, nanti installnya di sistem lalu software. Nah, di sini update list dulu. Biar bisa update list kita harus terhubung ke internet dulu. Lalu kita masuk network interface. Nah, LAN ini kita edit buat merubah IP-nya. Kita scroll ke bawah. IPv4 ini kita rubah menjadi IP 192.168.1.101. Nah, jangan lupa di DNS server saya pakai DNS-nya Google ya. 8.8.8 kita plus lalu 8.8.4.4 ini DNS-nya Google. Lalu kita save and apply. Kita tunggu. Nah, buat teman-teman yang mau ngerubah IP-nya bisa dengan cara ini. Tapi kalau emang nggak mau ngerubah IP-nya juga nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Ini soalnya saya ganti IP, soalnya jalur dari WAN-nya, dari modem internetnya itu IP-nya masih sama dengan IP bawaan dari OpenWRT. Jadi saya ganti dulu. Nah, kita apply uncheck. Tadi kan IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini tadi udah kita rubah, kita masukkan IP yang baru tadi. Nah, udah bisa masukkan. Udah ganti IP-nya menjadi 1.101. Kita kembali ke interface, kita cek. Nah, udah berubah di IP-nya. Nanti one kita hapus ya, nanti kita buat baru lagi. Kita beri nama ISP1 nanti. Kita cek udah terhubung ke internet belum dengan putih, tekan IP yang baru. Kita pilih yes, lalu masukkan root usernya. Nah, di sini kita tekan ping pasti google.com. Nah, udah terhubung ke internet kan. Kembali lagi ke browser, kita masuk sistem, lalu software. Kita klik update list. Kita tunggu prosesnya. Kalau udah selesai update list, nanti
ketikkan M13, ketikkan M13 lalu fan package. Nah, yang paling bawah kita install. Kita oke, kita tunggu prosesnya lagi loh, penginstalan Mas Yan. Nanti kita juga install yang paling atas itu ya, M13-nya yang paling atas itu, biar nanti di menu network sama status itu ada menu baru lagi di bawah. Yang di network itu nanti ada tambahan menu load balance, di status pun juga. Kita ketikkan lagi, ini nanti minta login lagi. Nah, minta login kan, kita ketikkan M13, kita install lagi, klik install yang paling atas ini, kita oke, kita tunggu prosesnya lagi. Nah, ini kan rencana buat nembak seamless, jadi harus ada tambahan lagi ini nanti buat security-nya, soalnya seamless security-nya beda. Dan kalau teman-teman juga mau nembak seamless, bisa diinstal ini juga. Kalau nggak nembak seamless, nggak usah, ketikkan wpad lalu fanpage, cari yang paling atas ini ya, kita install, kita oke, kita tunggu prosesnya lagi. Instalan udah selesai. Nah, saya tunjukin yang tadi M13 yang saya bilang ada tambahan menu lagi. Di status paling bawah tadi ada tambahan menu load balance. Ini juga ada. Tadi kan cuma sampai firewall. Di status pun juga ada ini load balance. Di network ada tambahan menu load balance. Kita masuk interface ya, kita masuk switch. Nah, di sini kan rencana mau saya rubah, jadi yang jalur dari PoE itu kan masuk ke LAN 0 ke CPE 220 nya. Nah, itu saya fungsikan sebagai WAN nya, yang LAN 2 itu sebagai LAN nya. Nah, seperti di gambar ini, jalur dari port 2 itu jadi LAN, dan port 1 nanti jadi WAN, tapi ditulisannya itu kan LAN 0 sama LAN 1. Di sini kan kodenya di OpenWrt itu pakainya VLAN. Jadi seperti di gambar ini nanti saya rubahnya. Kalau teman-teman nggak mau ngerubah, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk jalur WAN-nya dari sumber internet itu masuk di yang nomor 2 ini, di gambar nomor 2. Terus yang LAN tetap di jalur 1. Kalau ini punya saya, mau saya rubah. Kita masuk interface, kita hapus WAN-nya ya, WAN semua ini kita hapus, delete, oke, kita tunggu prosesnya. Kita hapus lagi, delete, oke. Nah, di sini saya mau ngerubah portnya dulu, port LAN-nya itu. Kita masuk physical setting, lalu interface ini. Nah, ini dicentang ya, yang VLAN 1 ini kita hilangkan centangnya. Saya ulangin. Nah, ini dicentang VLAN yang ada angka 2-nya itu. Yang VLAN 1 kita hilangkan centangnya. Jadi centangnya dipindah ke 2 itu. Kita simpan, save and apply.
Ini buat teman-teman yang mau ngerubah portnya ya, kalau nggak mau ngerubah portnya juga nggak apa-apa, ini nggak usah dirubah. Kita klik apply uncheck, kita tunggu lagi prosesnya. Saya balik dulu ya ini kabelnya, jadi ini udah berubah ini seperti yang pada gambar saya tadi. Nah, minta login lagi soalnya ngerubah port LAN-nya tadi saya. Kita lihat udah berubah belum. Nah, udah berubah kan ini jadi ETH 0.2 seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekarang kita buat duannya ya. Kita add new interface, diklik. Nah, di sini namanya terserah. Kalau saya kasih nama ISP1. Protokolnya kita pilih DHCP, lalu ini kita pilih ETH 0.1 yang seperti saya bilang tadi. Jadi yang udah kita rubah tadi, masuknya WAN-nya di ETH 0.1. Kita submit, kita scroll ke bawah, kita masuk advance, scroll ke bawah. Nah, ini use gateway metricnya di sisi 10 ya, angka 10. Ini buat pengodeannya nanti di load balance kita masukkan 10, jadi harus berbeda nanti. Firewall, lalu masuk menu firewall, kita pilih one, save and apply. Kita tunggu. Nah, ISP1 udah kebuat kan ini, lalu kita tambah lagi untuk ISP2 nya. Kita klikkan ISP2, kita pilih protokolnya DHCP client, lalu ini biarkan di ETH 0 dulu ya, soalnya tadi belum saya konekin di wifi nya, sementara di ETH 0 dulu. Kita pilih advance, menu advance. Nah, ini use gateway metric-nya kita masukkan angka 20. Nah, interface-nya dibiarin di 0 dulu soalnya tadi belum saya konekkan di wifi. Nah, ini firewall kita buat baru. Masuk menu firewall, kita buat firewall baru. Masuk di create itu, kita ketikkan ISP2. Firewallnya harus beda ini, soalnya jalurnya juga beda. Satu jalur LAN, satu jalur wireless atau wifi. Nah, ISP2 udah buat kan ini. Kita masuk di wireless, kita scan wifi yang mau kita tembak. Nah, ini sementara saya pakai wifi di HP ya ini.
kita join network, WPA itu kita ketikkan passwordnya. Nah ini W12 dikasih sama juga nggak apa-apa, dibuat sama. Ini kita pilih create-nya yang tadi udah kita buat ISP2. Kita pilih ISP2 ya. Kita submit. Nah, di sini menu yang saya bilang tadi buat nembak seamless pakainya WPA ini ya. Kalau nembak seamless yang pernah pakai seamless pasti tahu security-nya gimana. Ini saya cuma nunjukin. Kita save and apply. Kita cek udah connect belum. Nah, udah connect kan ini sama wifi yang kita tembak. Kita masuk menu firewall. Yang ISP2 firewallnya disamakan sama kayak WAN di atas ya, reject, accept, reject. Nah jangan lupa dicentang. Kita save and apply. Setelah ini kita scroll ke bawah lagi. Di LAN ini yang ISP2 kita masukkan di allow forward ini ya. Kita centang ini, lalu save and apply. Setelah ini kita rubah di ISP2 tadi kan masih di ETH kosong ya tadi. Kita rubah di physical ini. Nah ini kita rubah ke wireless. Nah ini interface-nya kita rubah ke ini wireless network client, lalu nama wifi yang kita tembakin tadi, atau kemudahnya itu kita kan tadi buat W12 kan, ini diklik, kita save and apply. SP2 udah connect belum? Kita tunggu dapat IP. Nah udah dapat IP kan itu SP2. SP1 juga udah dapat IP. Lalu kita masuk lagi, kita lihat di load balance. Nah di sini kita tadi untuk interface-nya kita kasih nama ESP1 dan ESP2. Sedangkan di sini namanya masih WAN, WAN B6, WAN B sama WAN 6. Nanti yang kita pakai WAN sama WAN 6 ya. Yang WAN B6 sama WAN B kita hapus aja nanti, soalnya nggak kepake. Cara ngerubahnya, ini putih kita tutup dulu. Kita masuk WinSCP. Lalu kita login, kita update. Masuknya ngerubah di ini M13. Kita cek di interface. Nah ISP1 sama ISP2 udah kebuat kan ini. Kita masuk M13 ini. WAN ini kita rubah namanya seperti interface yang kita buat tadi, ISP1.
Yang WAN 6 kita rubah juga jadi ISP2. Ini biar on, kosong kita ganti 1. Kita copy ini ya, kita samakan aja. Kita paste di ISP2. Kopinya sampai IPv4 ya. Nah, yang gak kepake kita hapus aja ini nanti. WAN B sama WAN B6 kita hapus. Kita lihat di load balance, status load balance. Nah, yang kita pakai WAN sama WAN 6. WAN B sama WAN B6 kita hapus nanti. Ini belum berubah. Soalnya tadi belum kita save. Ini kita hapus. Kita save. Lalu kita lihat perubahannya. Nah, udah berubah kan jadi ISP1 sama ISP2. Kita cek di network, load balancing. Nah, udah jadi ISP1 sama ISP2. Kita masuk member. Nah, yang nggak kepake kita hapus juga di sini. Ini kan yang kita pakai WAN sama WAN 6. Jadi WAN B sama WAN B6 kita hapus. Kita delete yang ada WAN B sama WAN B6 kita hapus semua. Setelah hapus kita masuk menu edit ini. Kita arahkan ke interface ISP1. Namanya terserah kalian ya, kalau mau sama juga nggak apa-apa. Nah, ini juga kita rubah WAN jadi ISP1. Nanti yang WAN 6 kita rubah menjadi ISP2. Nah, ini kita edit, kita rubah ISP2. Satu lagi bawahnya ini bawah sendiri WAN 6 ke ISP2. Udah berubah kan? ISP1, ISP1, ISP2, ISP2. Kita apply. Polish biarkan, rules biarkan. Kita lihat di load balance, menu status load balance belum on ya ini. Kita restart dulu nanti di interface-nya. Masuk menu network interface, kita restart semuanya. Klik restart. Tunggu proses restart.
masuk status lagi, load balance. Nah, udah on kan itu. Kita tunggu yang ISP2. Nah, on. Kita cek load balance. Nah, online semua udah. Kita cek internet. Oh, udah terhubung ke internetnya ini. Nah, setelah ini nanti kita coba salah satu kita matikan ya. Nah, load balance di ini pengaturannya 50%, 50%. Bukan 1+1 ya ini, tapi 50%, 50%. Jadi kalau mau ngerubah ISP1, seumpamanya mau dirubah nanti saya tunjukin caranya. Jadi di details kayak gini, 50-50 pembagiannya. Udah on ya ini ISP1 sama ISP2. Kita cek tadi kan jalur WAN-nya yang dari modem itu jalur kabel di ETH 0.1. Kita cek trafficnya ya, udah jalan. Ini saya new tab ya, 90 yang jalur ISP dari WiFi ya, atau ISP2. Nah, jalan semua kan ini. ISP1 sama ISP2 jalan semua. Coba kita speed test. Nanti saya coba salah satu saya matikan. Nah, ini jalan. Jalur jalur LAN-nya jalan, jalur jalur WiFi-nya juga jalan. Kita cek lagi, kita speed test lagi. Kan satunya jalan kan ini. Cek di ISP WiFi-nya atau ISP2. Nah, ini saya coba salah satu saya matikan nanti. Masuk network interface. Saya stop yang ISP1 ya ini. Kita cek di TH1 nggak jalan. Ini di ISP2 yang jalan. WLAN kosong kan ini ISP2. Kita cek lagi speed test. Nah, jalan kan di ISP2 ini. ISP1 nggak jalan ini. Soalnya tadi saya matikan. Kita lihat di load balance. Nah, ISP1 offline dengan ISP2 online. Nah,
detailnya juga berubah. Jadi semua diberatkan ISP2. Coba saya matikan yang ISP2. Ini ISP1 saya hidupkan dulu, ISP2 saya matikan gantian. Kita stop WWAN 2 ini, lalu ISP2 juga kita stop. Ini untuk ngecek ya, load balance-nya udah jalan belum. Jadi seumpama satu ISP mati, diberatkan ke ISP yang jalan, yang online. Kita lihat di load balance. Nah, ISP2 gantian matikan ini, soalnya tadi kita matikan di interface. Kita lihat detailsnya. Nah, ISP1 jadi 100%, soalnya ISP2 kita matikan tadi. Kita cek di trafficnya dengan speed test. Nah, di ETH itu ETH1 jalan kan. Dengan di VLAN nggak jalan sama sekali, nggak ada traffic. Kita cek sekali lagi ya, kita speed test lagi. Ini menunya saya buka di VLAN, nggak ada traffic sama sekali di ISP2, soalnya tadi kita matikan. Traffic nggak jalan sama sekali. Kita hidupkan lagi interface-nya, yang ISP2 kita hidupkan lagi. Kita lihat di load balance lagi, udah hidup belum, udah online belum. Kita refresh. Nah, udah online semua lagi kan. Kita lihat di details. Nah, udah jadi 50% lagi kan ini. Berarti load balance-nya udah jalan. Masuk menu load balance lagi. Nah, menu member ini kalau mau ngerubah jadi 60 40, umpamanya yang ISP1 60%, yang ISP2 40%, di width-nya ini kita rubah.
kita edit menjadi 2, angka 3 ini kita rubah menjadi 2. Nah, width-nya kita rubah menjadi angka 2. Karena punya saya biar 50% 50%, saya biarkan gini.